Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dijauhkan dari penyakit dan dijauhkan dari wabah virus corona. Tak lupa juga kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya selalu mengingatkan kalian untuk melakukan 4 hal. Yang pertama adalah apa? Ya, menjaga jarak sosial. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Terakhir yang paling penting, kalian harus tetap di rumah aja ya, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sesuai janji saya nih, di video kali ini saya akan membahas latihan soal utang jangka pendek, latihan yang sudah saya berikan di minggu lalu. Nah, kenapa saya bikinkan video? Karena di antara dari kalian ada yang mengalami kendala di beberapa transaksi. Memang di video sebelumnya saya belum menjelaskan transaksi tersebut, makanya mungkin kalian mengalami kesulitan ya. Kita bahas dari tanggal yang pertama ya. Kebanyakan sih untuk transaksi yang pembelian kredit nggak ada masalah ya, hanya di beberapa transaksi saja. Tapi saya coba bahas dari transaksi yang pertama. Baiklah, tanggal 1 Mei ini terkait pembelian kredit. Pembelian kredit dari PT Surya ya, sebesar 22.500.000 belum termasuk pajak secara kredit. Nah, ini adalah harga purchase-nya. Kemarin saya minta pakai periodik ya. Purchase-nya 22,5 juta. Nah, belum termasuk pajak, berarti kita harus menghitung FAT-in-nya ya, PPN masukan. FAT-in-nya dihitungnya dari mana? 10% dari F6 nih, dari 22.500.000. Hasilnya adalah 2250 ya. Nah, kemudian karena dia secara kredit, maka pasangannya dengan account payable 24.750. Dari mana? Dari 22.500.000 ditambah dengan 2.250.000. Nah, ya. Baik. Kemudian tanggal 2 Mei sama ya. Seperti itu, jurnalnya sama, caranya pun sama. Ini purchase-nya. FAT-in-nya tinggal 10% dari 23 juta, dapatlah 2.300.000. Akun payable-nya tinggal ditambah 23 ditambah 2.300.000 ya, hasilnya 25.300. Lanjut tanggal 5, menjual barang dengan syarat 2/10 ya. Ini penjualan kredit, belum termasuk pajak juga. Nah, account receivable-nya kita bahas dari sales. Sales ya, bertambah di sebelah kredit sebesar 6 juta. Kemudian kalau tadi pembelian FAT-in atau PPN-in atau PPN income, terserah sama aja, atau PPN masukan bahasa Indonesianya. Nah, sekarang FAT out ya, atau PPN out. Sebenarnya kalau kalian pakai bahasa out sama in di belakang, itu kan bahasa Inggris ya, harusnya depannya VAT bukan PPN gitu. Tapi biasanya suka di daftar aku tuh suka agak-agak ngaco bahasa Inggrisnya memang ya. Oke, kita balik lagi ke materinya, ke latihan soalnya. VAT out tinggal 10% dikali 6 juta ya, hasilnya 600.000. Kemudian account receivable-nya 6.600.000. Dari 6 juta ditambah 600, hasilnya 6.600.000 ya, receivable-nya. Nah, untuk tanggal 8 caranya pun sama, jurnalnya sama, account receivable, VAT out sama sales ya. 3 jutanya di sales, VAT out-nya tinggal 10% dari 3 juta. Untuk account receivable-nya tinggal VAT out ditambah sales. Kemudian tanggal 10, membayar transaksi yang dilakukan pada tanggal 1 Mei dan 2 Mei. Nah, lihat nih tanggal nomor 12 ya. Purchase. Karena dia bayar, tanggal 10. Udah malam jadi nggak konsen. Membayar, berarti kalau membayar pakai cash kan. Utangnya berkurang, cashnya berkurang. Yang dibayar transaksi apa? Transaksi tanggal 1 dan 2 Mei ya.
Tanggal 1 dan 2 Mei account payable-nya 24750, tinggal ditambah 24750 ditambah dengan yang tanggal 2 25300. Hasilnya 50.050.000 ya. Account payable berkurang di debit dan cash berkurang di kredit. Tanggal 12 Mei membeli barang dagang, ini juga nggak ada masalah, sama seperti sebelumnya, purchase, paid in, dan account payable ya. Nominal purchase-nya 67, paid in-nya tinggal 10% dari 67, account payable-nya 67 tambah 6,7 ya. Kemudian tanggal 15 menjual barang dagang secara kredit pun sama seperti transaksi tanggal 5. Jurnalnya sama, account receivable, sales, dan paid out di kredit. Kemudian nominalnya 13 juta di sales, paid out-nya tinggal 10% dikali 13 juta ya. Kemudian untuk tanggal 17 juga saya rasa nggak ada masalah, sama seperti transaksi tanggal 16, caranya sama dan jurnalnya sama. Kemudian tanggal 18 menyerahkan Weser bayar atas transaksi tanggal 12 Mei. Nah, ini konsepnya seperti ini. Kita lihat tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei kan kalian punya account payable, ya kan? Yang harusnya dibayar pada 2/10, N/30. N/30 itu kan 30 hari ya. Artinya jatuh temponya 30 hari sejak tanggal 12. Kira-kira itu jatuh temponya ada di tanggal sekitar tanggal 11 atau tanggal 12 bulan berikutnya, artinya di bulan Juni gitu. Nah, ternyata belum 30 hari si toko cantik, mana ya toko cantik tadi tanggal 18, dia apa ya ibaratnya memberitahu bahwa dia nanti akan membayarnya dengan menggunakan Westlaw gitu. Nah, ketika ada transaksi ini, maka si toko Sinar Dunia sebagai penjual dia harus mengurangi account payable-nya. Karena apa? Karena si toko cantiknya kan konfirmasi bahwa dia nanti akan bayar dengan menggunakan Westlaw. Oke lah, si Sinar Dunia mau, karena kan biasanya kalau pakai Westlaw ada bunga gitu. Nah, atau kalau Wesel biasanya dia bisa bayar dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, sama PT Sinar Dunia oke gitu. Nah, di tanggal 18 makanya account payable-nya harus berkurang. Account payable-nya di debit dan diganti dengan notes payable. Jadi utangnya si toko cantik ini tetap ada, tapi bukan account payable, bukan utang dagang, melainkan notes payable. Karena si toko cantik janjinya bayar pakai Wesel nanti ya. Nominalnya berapa? Nominalnya sesuai dengan yang tanggal 12 account payable 73.700. Ingat ya, karena dia menyerahkan Wesel atas utangnya dia, jadi account payable-nya harus dikurangi dan digantikan dengan notes payable. Nah, payable nih notes ini kan payable ya, utang bertambah di sebelah kredit. Jadi utangnya dia nggak hilang ya, nggak berkurang, nggak dibayarkan juga pakai cash. Tapi utangnya dia diganti dengan utang Wesel. Utang dagangnya dia diganti dengan utang Wesel. Oke, makanya utang Weselnya bertambah, utang dagangnya berkurang sebesar 73.700. Tanggal 19 membeli barang dagang secara kredit dengan menggunakan surat perjanjian bayar berupa Wesel ya. Harga yang diberikan belum termasuk pajak. Nah, ini dia beli tapi dia bayarnya nanti mau pakai Wesel, berarti purchase, paid in, dan ininya bukan account payable tapi notes payable seperti itu. Nah, untuk tanggal 19, nominalnya cara perhitungannya sama. Purchase-nya berapa? Purchase-nya sebesar 2 juta. Ini tetap 10% dari 2 juta, hasilnya 200.000. Kreditnya notes payable 2.200.000 gitu. Kita lanjut ke tanggal 20, menjual barang secara kredit, belum termasuk pajak. Caranya sama seperti tanggal 17, jurnalnya pun sama ya. Gak perlu saya bahas panjang lebar karena ini kalian rata-rata pun udah benar. Sekarang tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei menjual barang dagang kepada toko Tiara harga 27.800 dengan syarat 2/10, N/30. Ini juga sama ya, sama transaksi sebelumnya ya. Menjual barang dagang kepada toko Tiara sama seperti ini tunai ya. Tanggal 19. Tadi tanggal 19 sudah tanggal 20. Tanggal 20 ini yang ini.
apa namanya, kredit juga sama. Transaksinya sama seperti tanggal 17. Ini kayak tadi udah kita bahas deh. Saya jadi bingung. Sekarang tanggal 20 yang kedua.